Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 5 Mei 2024 merupakan pekan ke-6 Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Justinus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah kasih yang setia sejak penciptaan dunia hingga Engkau mengutus Putramu untuk menyelamatkan kami serta untuk selama-lamanya. Pada hari ini kami mohon karunia Roh Kudus-Mu agar hati kami semakin terbuka terhadap firman-Mu dan dengan sukacita menjalankan rencana-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 25 sampai 26, ayat 34 sampai 35 dan ayat 44 sampai 48. Sekali peristiwa ketika sampai di kota Kaisarea, Petrus masuk ke rumah Kornelius. Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di dekat kaki Petrus, ia menyembahnya. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus.
Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingatakan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Siapa yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku,
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Mari berbuah. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Shalom Alaikum. Pada suatu hari seorang sahabat mendekatiku. Ia sedang berapi-api mengajakku bergabung dalam komunitasnya agar saya menjadi seorang evangelis, pewarta Injil, pewarta kabar baik. Rupanya ia baru selesai retret perutusan setelah sebelumnya berbulan-bulan mengikuti sesi pengajaran dari komunitas tersebut. Beberapa bulan sebelumnya, seorang sahabat yang lain juga mempromosikan komunitas yang diikutinya. Komunitas yang membuatnya menjadi rajin membaca kitab suci dan merenungkan nas-nas yang menyentuh hatinya. Saya memang memutuskan untuk tidak mengikuti kedua komunitas tersebut hingga saat ini. Walaupun saya senang melihat kedua sahabat saya ini yang berkobar semangatnya untuk mewartakan Injil. Namun di dalam hati saya merenung, apakah saya merupakan objek yang tepat bagi pewartaan Injil mereka? Bukankah saya dan para saudara yang telah dibaptis dan bahkan dikonfirmasi melalui sakramen Krisma merupakan orang-orang yang telah mendengar kabar baik dan secara sadar memilih mengikuti Tuhan Yesus? Hari ini saya mendengarkan kisah Santo Petrus yang sedang berkunjung ke rumah Kornelius di Kaisarea, di mana Santo Petrus menyaksikan dengan mata dan telinganya sendiri bagaimana bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel juga memperoleh karunia Roh Kudus. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman dari golongan bersunat yang
waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jika kita cermati, Santo Petrus melakukan evangelisasi kepada bangsa-bangsa lain yang belum masuk ke dalam kelompok semua orang beriman. Apakah tujuan Santo Petrus melakukan evangelisasi kepada bangsa-bangsa lain? Apakah untuk memperbanyak anggota gereja? Agar jumlah perpuluhan atau kolekte semakin banyak? Jika direfleksikan dengan kondisi gerejanya saat ini, apakah saya masuk dalam objek evangelisasi Santo Petrus? Bukankah saya dan para pendengar yang telah dibaptis sudah termasuk dalam kategori semua orang beriman? Santo Yohanes dalam surat pertamanya pada hari ini mengingatkan kepada penerima surat sebagai berikut. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kira-kira siapakah penerima surat Santo Yohanes itu? Apakah semua orang beriman? Iya, saya yakin surat Santo Yohanes itu ditujukan kepada semua orang beriman, karena hanya orang beriman yang mengenal Allah mengerti bahwa kasih berasal dari Allah. Hal ini merujuk pada pernyataan yang dimaksud dalam surat Santo Yohanes, yakni bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sendiri melalui Injilnya yang ditulis oleh Santo Yohanes pada hari ini telah mengangkat status orang beriman bukan lagi sebagai hamba Allah, melainkan sahabat-sahabat Kristus yang memperoleh privilege untuk mengetahui kehendak Allah. Ini dinyatakan dengan eksplisit oleh Tuhan Yesus dalam kabar baiknya, yakni, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan pula bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya merenungkan jika saya benar-benar menganggap orang-orang yang acap kali saya jumpai selama bekerja dan bermasyarakat adalah sahabat saya yang belum mengenal kasih Allah, apakah saya membiarkan mereka untuk tetap tidak mengenal kasih Allah? Apakah saya membiarkan anggota keluarga saya, kemenakan,
sepupu, dan paman yang belum mengenal kasih Allah untuk tetap tidak mengenal kasih Allah? Mewartakan kasih Allah, melakukan evangelisasi, melakukan penginjilan, bukan berarti berkeliling sembari membawa kitab suci lalu mengkhotbahkan tentang kasih Allah kepada mereka. Mewartakan kasih Allah bisa melalui perbuatan, tindakan, dan ucapan yang merefleksikan rasa syukur atas penyelamatan kita ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang belum mengenal kasih Allah. Mewartakan kasih Allah bisa dengan menjelaskan jika ada pertanyaan tentang iman Kristiani dari orang-orang yang belum mengenal kasih Allah. Mewartakan kasih Allah adalah tugas kita untuk menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Apakah mereka yang menyaksikan pewartaan kasih Allah yang kita lakukan, lalu akan tergerak hatinya untuk mengimani Kristus Yesus? Itu bukanlah tujuan dari tugas kita. Kita tidak sedang mencari penambahan jumlah perpuluhan ataupun kolekte. Kita sedang membawa semakin banyak orang menjadi sahabat Tuhan Yesus agar turut merasakan kasih-Nya. Berkah dalam. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas kasih yang selalu Engkau curahkan dalam hidup kami sejak kami dibaptis hingga saat ini. Mohon mampukan kami untuk mewartakan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal dan merasakan kasih-Mu. Semoga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, semakin banyak orang yang menjadi sahabat-sahabat Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.